Soal pembayaran, orang tidak usah khawatir, saudara. Perusahaan-perusahaan tidak perlu bingung, dibohongi, ditipu. Datanya semua ada, keuangan semua ada, tinggal ditarik, saudara. Itulah sebabnya di tahun 2004, Conrad Chase, dia juga implanted chip di nightclub dia di Barcelona dan Rotterdam untuk dikatakan to identify their VIP customers who in turn use it to pay for drinks. Dan di tahun 2004, the Mexican Attorney General's office implanted 18 of its staff members with the very chip to control access to a secure data room. Di Meksiko, saudara, ini tahun 2004, hari ini, saudara, orang-orang di penjara pun yang dikhawatirkan membahayakan masyarakat dipasangin itu supaya apa? Kalau sampai lolos, saudara, ada sistem GPS-nya, ketahuan sedang di mana. Saudara, hal seperti ini tadinya tidak terpikir, betul? Kalau firman Tuhan tadi katakan orang yang tidak punya tanda di lengannya atau dahinya tidak bisa belanja, sebelum penemuan ini tidak mengerti apa itu maksudnya. Mana bisa kita mengontrol orang seluruh dunia? Saudara, kalau ini nanti terus dikembangkan dan para pemimpin negara setuju, ini akan menjadi sistem yang mengikat semua orang. Saudara tidak mau pakai ini pun akan terbatas ruang gerak kita untuk berbisnis, untuk melakukan yang lain. Ada yang protes, saudara, seorang profesor juga. Dia tidak mau. Akhirnya apa? Walaupun dia menjadi salah satu speaker, dia tidak bisa masuk ke gedung itu, saudara. Karena apa? Sistem pintunya itu sudah dikonek sama ini. Orang yang pakai ini, saudara lewat ke pintu, buka sendiri. Nah, dia lepas. Walaupun tadinya itu cuma disembunyi, dia tahu itu, dia lepas itu. Tidak bisa masuk. Sudah lihat. Luar biasa ya firman Tuhan. Nah, kalau ini sampai nanti terus berkembang menjadi satu sistem global, orang-orang yang tidak memiliki tanda ini akan mengalami kesulitan. Next. Ayat ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Siapa binatang ini? Sang Antikristus. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Jadi binatang tadi yang digambarkan macan tutul itu bukan binatang, saudara. Itu menunjuk pada siapa? Manusia. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Saudara tahu seperti huruf Romawi, huruf-huruf itu memiliki juga makna angka. Misalnya huruf V itu angka berapa? 5. C angka berapa? 100. Ya, I 1. Saudara, di dalam bahasa Ibrani dan Yunani, huruf-huruf itu juga punya makna angka. Sang Antikristus itu, ketika nama-namanya dijumlah, jumlahnya 666. Di dalam sejarah, saudara, yang pertama kali diidentifikasi sebagai Antikristus siapa? Yang Yohanes sendiri, saudara, mengalami kebrutalan orang itu, Kaisar Nero. Nama Nero itu juga jumlahnya 666. Tapi ternyata dia bukan the last Antichrist. Masih ada yang lagi. Kalau saudara mau tahu, nanti Jumat saya sebutkan beberapa orang yang dikira Antikristus itu. Cuma tadi perhatikan karakteristik tadi. Saudara masih ingat tadi apa yang pertama? Antikristus sudah ada. Sekarang sudah ada Antikristus belum? Sudah. Bukan cuma sudah, banyak sudah. Yang kedua, berasal dari komunitas umat Tuhan. Yang ketiga,
Mereka menyangkali Yesus adalah Mesias. Yang keempat, Antikristus itu akan menjurus kepada satu individu penuh kuasa. Saudara, berkali-kali firman Tuhan menasihatkan kita harus waspada, berjaga-jaga supaya jangan sampai kita disesatkan. Hari Kamis yang lalu, saya mendapat email dari seminari di mana saya belajar. Isi email singkat, nilai hasil akhir dari mata kuliah The Interaction Between Secular Psychology and Biblical Counseling. Hasil mata kuliah tersebut, hasil akhir adalah D. Dapat D, saya kaget. Duh, kok bisa dapat D? Kenapa? Karena 3 tugas paper, research paper, review, menanggapi buku, beberapa buku, semuanya dapat A. 3 paper dapat A. Lalu ujian terakhir dapat A juga. Dan sekarang kok bisa dapat D? Saya pikir keliru ini pasti. Saya tulis surat ke seminar. Apa tidak salah ini? Dibalesin. Kamu sudah menyerahkan assignment yang pertama. Assignment pertama itu kan mengikuti seminar. Saya ikut. Jam 5 pagi saya sudah siap di depan komputer, pakai webinar saudara, seharian. Saya sudah ikut itu. Rupanya saudara, habis seminar itu ada satu tugas kecil. Tugasnya apa? Saya diminta untuk menanggapi 2 quotations. Disuruh menganalisa secara biblical, suruh menganalisa berdasarkan kuliah yang baru diberikan. Cuma 2 soal. Small paper, hanya 4-6 halaman saja. Dan saya tidak kerjakan itu. Akibatnya dapat nilai 0. Walaupun 4 dapat A, 1 0 menjadi D. Waduh, saudara. Puji Tuhan, saya coba jelaskan sambil berdoa. Minta maaf. Betul-betul tidak sengaja. Minta diberi kesempatan, saudara. Boleh tidak saya susulkan? Setelah dikontak profesornya sama bagian menilai. Boleh, saudara. Diberi waktu 1 minggu. Puji Tuhan, kemarin sudah saya serahkan, saudara. Saudara, poinnya apa? Jangan sampai saudara yang berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, saudara setia kepada Tuhan, sudah berkorban bagi Tuhan, tapi gara-gara nabi palsu, sudah terjerumus, saudara terlena, sehingga semua dedikasi itu menjadi tidak ada artinya. Jangan sampai itu terjadi. Makanya datang Bible study, belajar firman Tuhan lebih dalam. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang makin membukakan mata pikiran pengertian kami, membuat kami makin waspada. Sebab berkali-kali Engkau sendiri Tuhan Yesus dan para rasul mengingatkan kami akan bahaya nabi-nabi palsu, anti-Kristus yang berusaha untuk menyesatkan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya tidak ada satupun jemaat-Mu di sini yang akan disesatkan. Mohon Roh Kudus Engkau jaga, Engkau lindungi kami semua, supaya kami boleh sampai pada garis akhir Engkau dapati sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang benar. Tolong Tuhan kami untuk terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Dan seiring dengan itu, iman kami, kasih kami, pengharapan kami di dalam Engkau juga makin ditumbuhkan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami khususnya sepanjang minggu ini. Mohon Tuhan pimpin kami dalam studi, di dalam bekerja, di dalam mengurus keluarga, di dalam pergaulan, apapun aktivitas kami. Mohon Tuhan sertai kami. Mohon Tuhan juga lindungi kami dari segala pencobaan, godaan, mara bahaya. Dan pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu dan alat kemuliaan-Mu. Tuhan berkati
jemaatmu sekalian, supaya mereka juga boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan bangkit berdiri, kita nyanyikan doxology.